Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Baikdesi Aniska Prayanti, merupakan dosen program studi S1 Matematika Universitas Bangka Belitung. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Aljabar Linier Elementer atau yang disingkat dengan ALE. ALE merupakan mata kuliah wajib program studi matematika UBB yang diberikan pada semester ganjil dengan beban 3 SKS. Penjelasan materi Aljabar Linier Elementer akan saya sampaikan dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Baiklah, pada bagian delivery, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Aljabar Linier Elementer yang merupakan mata kuliah yang cukup penting sebagai dasar mempelajari mata kuliah lanjutannya, yaitu Aljabar Linier. Mata kuliah ini memperkenalkan salah satu pemodelan matematika, yaitu sistem persamaan linier, yang ditransformasikan ke dalam bentuk matriks. Selanjutnya, hal-hal seputar matriks yang juga dipelajari dalam mata kuliah ini adalah operasi matriks, determinan, matriks inverse. Selain itu, di bidang geometri juga memotivasi terdefinisinya ruang Euclid yang merupakan perumuman dari ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Setelah mengenal ruang Euclid, mahasiswa diperkenalkan pada transformasi linier antar ruang Euclid, vektor karakteristik, dan nilai karakteristik. Mata kuliah ALE dilaksanakan secara blended learning, yaitu perpaduan antara pertemuan tatap muka luring dan pertemuan daring melalui sistem SIAKAT dan Edlink. Mahasiswa dapat mengunduh RPS dan mengakses materi serta mengunggah tugas pada Edlink. Selanjutnya, diskusi, tanya jawab, dan pemecahan kasus dilaksanakan di dalam kelas secara luring. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Aljabar Linier Elementer diantaranya mampu menguasai konsep teoritis matematika, meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang dan statistika. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linier, persamaan diferensial, dan metode numerik. Yang ketiga, mampu menggunakan konsep dan teori dasar matematika dalam menyelesaikan permasalahan pada bidang lingkungan dan ekonomi. Yang keempat, mampu berkolaborasi, beradaptasi, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Aljabar Linier Elementer, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami sistem persamaan linier, solusi dari sistem persamaan linier, eliminasi Gauss-Jordan, dan matriks serta operasi pada matriks. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami vektor-vektor di ruang berdimensi 2, berdimensi 3, dan berdimensi n. Selanjutnya, dapat menentukan hasil kali titik, panjang, sudut vektor, dan hasil kali silang. Kemudian, menentukan kombinasi linier, membangun himpunan vektor bebas linier, dan basis dari ruang berdimensi n. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami transformasi linier, menentukan kernel, image, matriks representasi transformasi linier, dan matriks perubahan basis. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami nilai eigen, vektor eigen, serta aplikasi-aplikasi dalam masalah eigen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan interaction. Interaksi pada perkuliahan ALE dilakukan secara dua arah, antara dosen dan mahasiswa, dan menerapkan metode student-centered learning, di mana mahasiswa akan diberikan contoh kasus sederhana, selanjutnya mahasiswa akan mencari solusi secara berkelompok. Dan dosen juga akan menjelaskan melalui sistem ceramah, diskusi interaktif, dan case method. Media pembelajaran pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer meliputi buku ajar yang saya tulis sendiri dengan judul Aljabar Linier Elementer, Matriks, dan aplikasinya, RPS, PowerPoint, dan artikel-artikel yang relevan. Pada bagian assessment,
Penilaian dilakukan menjunjung tinggi objektivitas berdasarkan penguasaan teori dan konsep, ketepatan analisis, dan kebenaran hitungan, serta kemampuan problem solving. Adapun komponen dalam penilaian mata kuliah ALE adalah keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 40%. Oke, selanjutnya proses pembelajaran pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer akan saya sampaikan pada video berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya, semangat ya. Oke, semoga siap untuk memperoleh materi hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, Ibu pimpin, silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas sifat-sifat pada operasi matriks ya. Namun terlebih dahulu kalian harus mengisi presensi ya, yang biasanya kita presensi secara manual. Sekarang kita akan melakukan presensi dengan menggunakan barcode. Silakan semuanya mengangkat HP-nya. Jangan sampai kehadiran kalian hari ini tidak terekam. Oke, baik. Kalian hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat pada operasi matriks ya. Oke. Minggu sebelumnya di pertemuan kedua atau ketiga kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linier elementer, di mana sistem persamaan linier elementer itu bisa mempunyai solusi ya, ada yang tidak juga mempunyai solusi. Nah, untuk SPL yang mempunyai solusi ini bisa ditransformasi ke dalam bentuk matriks yang kita sebut sebagai matriks augmented ya. Dengan matriks itu kita lakukan apa? Masih ingat? Operasi baris? Ya, operasi baris dan kolom itu atau operasi baris elementer ya. Nah, dengan menggunakan operasi baris dasar gitu ya, kita bisa mencari solusi dari suatu persamaan linear tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus ya, sambil mengingat kembali tentang matriks dan apa saja sifat-sifat pada operasi matriks tersebut. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini. Saya punya dua buah matriks A dan matriks B. Ya. Kalian tahu ukuran dari matriks tersebut? Oke. Matriks A ini berukuran 2 kali 2 ya. 3. Kemudian matriks B? 1, 2, 3, 0. Oke. Kedua buah matriks ini apakah bisa dioperasikan? Operasi apa saja yang kalian kenal? Oke, ada operasi penjumlahan, perkalian, ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan operasi perkalian ya. A plus B. Kira-kira apakah bisa dioperasikan? Ada yang ingin mencoba? Siapa? Oke, Virgi coba. Oke, hasilnya apakah yang lain setuju? Setuju ya. Dua buah matriks dapat dioperasikan jika ukurannya itu bersesuaian. Nanti adalah 2 kali 2 dan 2 kali 2. Nah, seandainya saya punya matriks lain, ya, C, sama ya, 2, 1, oke, pertanyaannya adalah
Apakah ya matriks A dapat dioperasikan dengan matriks C? Kenapa? Karena perbedaan orde atau ukuran ya. A ini berukuran yang C? Ini yang menyalahi aturan ya. Bahwa dua buah matriks itu ya minggu lalu bisa dioperasikan kalau dia jumlahnya apa? Ini seperti matriks A plus B, ukurannya bersesuaian ya. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan? Relensi? Nah, baiklah. Secara umum ya, sifat-sifat pada operasi matriks ini dituangkan pada suatu teorema. Yang pertama itu dinamakan sifat apa? A plus B sama dengan B plus A. Sifat komutatif. Nah, contoh yang dikerjakan Virgi tadi A plus B. Nah, sekarang apakah kita bisa mengecek untuk B plus A? Ada yang mau mencoba? Novia? Boleh? Oke, baik. Apakah yang lain setuju? Setuju. Coba kita cek. Ini ditambahkan? Oke, kita koreksi bersama-sama. Ini penjumlahan ya, bukan perkalian ya. Oke, kita kerjakan coba. 1, ini jadi 0. Ini 2, 3. Oke. Ternyata terbukti ya, bahwa A plus B sama dengan B plus A. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Nah, untuk sifat yang kedua ini saya akan mengambil contoh 3 buah matriks. Matriks A berukuran 3 kali 2 matriks B. Oke, begitu pula untuk matriks C. Ini hasilnya berapa? 6 tambah 4. Ya kan? Ini 4 ya. 3. Oke, ini hasil perkaliannya. Nah, baru ini yang bisa kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 1, 0. Nah, ini bisa ya. Ukurannya 3 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2. Hasilnya adalah pasti matriks berukuran calonnya kita udah tahu 3 kali 2. Ya. Hasilnya adalah, nah di sini coba siapa yang mau bantu saya menghitung? Najwa bisa? Perkalian matriks. Boleh?
Oke. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, tapi apakah berlaku ya? Kalau bentuk matriksnya seperti ini, kita operasikan dulu. Nah, kita cek ya, kita hitung sama-sama nih. Kita nggak tahu nih, benar contoh ini bisa berlaku atau tidak. Kita akan cek sifat sebaliknya ya, bahwa dia dikalikan dulu gitu, baru A dan B baru dikalikan dengan C. Sekarang kita sama-sama cek ya. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 0, 1. Dikalikan B. Benar? Kebalik ya? Adukan 1, 2, 3, 4, 0, 1 ya. Bener kan? Itu coba lihat sifatnya. 4, 3, 2, 1. Nah, ini kita operasikan dulu ya. Baru nanti kita hasilnya kita kalikan dengan C itu 1, 0, 2, 3. Kita cek ya. Dia bisa dioperasikan tidak? Gitu. Langsung ya. 4 tambah 4 ya. Ya. Hah? Oh, yang ini. Oh, ya udah. Kita ganti ya, 1-0 ya, biar sama ya. Salah tulis tadi. Oke, ini kemudian 4 kali 3, 12 tambah 8, 20. 9 tambah 4, 13. Oke, ini berapa? 4. 1 kali 3 ditambah 0 kali 1 ya. 3. Nah, hasilnya akan kita kalikan dengan C. 1, 0, 2, 3. Nah, ada yang mau membantu menghitung? Ini kan ukuran 3 kali 2, 2 kali 2. Nah, hasilnya 3 kali 2 ya. Oke, 8 tambah 10. Nah, dia tuh bersifat asosiatif ya. Nah, 15, 46, 39. Oke. Selanjutnya nanti teorema yang C dan seterusnya akan saya jadikan tugas di akhir pertemuan ini ya. Oke. Oke. Oke, setelah sifat asosiatif pada perkalian matriks, kita akan ke matriks 0. Ada yang tahu apa itu matriks 0? Sebenarnya? Oke, matriks 0 itu adalah suatu matriks yang seluruh elemen dari matriksnya itu adalah 0. Nah, matriks 0 ini bisa menyesuaikan diri dia ya, tergantung dari ukurannya ya. Bisa berukuran 2 kali 2 ya, 3 kali 3, berukuran 2 kali 3, bahkan dia bisa sendiri ya, matriks 0. Hanya satu elemen. Nah, sifat dari matriks 0 ini adalah di operasi penjumlahan ya. Jika dia dioperasikan dengan suatu matriks, dia akan menghasilkan matriks itu kembali ya. A plus 0 sama dengan 0 plus A. Itu matriks itu sendiri. Kemudian matriks A dikurangi dengan matriks 0 adalah A. Kemudian kalau suatu matriks dikurangi dengan dirinya sendiri, dia akan menghasilkan matriks 0. Oke, ada yang bisa membuktikannya? Kita pilih aja matriks 0 dan sembarang matriks. Ya, contohnya kita pakai yang sederhana. Ya. 4, 3, tadi pakai contohnya tadi ya. 4, 3 berapa? 4, 3, 2, 1. Nah, berarti matriks 0 yang bersesuaian adalah berukuran 2 kali. Nah, udah ini kalau dioperasikan 4, 3, 2, 1. Menghasilkan dirinya sendiri ya. Nah, kemudian yang
D adalah kalau suatu matriks 0 dikalikan dengan matriks A, ya, akan menghasilkan matriks 0. Nah, kemudian yang E adalah jika ada suatu skalar C, yaitu suatu skalar dikalikan dengan matriks A dan hasilnya 0, maka ada dua kemungkinan. Skalarnya itu 0 atau A, ya, atau matriksnya itu adalah yang merupakan matriks 0. Ada yang bisa menunjukkannya? Ada nggak? Misalkan, ya udah, ini ya, matriks ini kita kalikan dengan skalar 0 ya, maka dia akan 0 kembali kan? Oke, nanti pembuktiannya akan saya jadikan tugas saja ya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan matriks identitas. Matriks identitas ini, ada yang tahu apa? Matriks identitas? Matriks yang Oke, matriks identitas ini adalah matriks yang diagonalnya itu elemennya 1 ya. Nah, contohnya ini tergantung dengan ukuran matriksnya. Matriks identitas pada matriks berukuran 2 x 2 adalah 1, 0, 0, 1 dan selanjutnya dia menyesuaikan ya untuk 3 x 3 dan seterusnya. Yang jelas matriks identitas ini adalah matriks yang berbentuk persegi n kali n ya. Nah, sifat matriks identitas ini adalah jika matriks ini dikalikan oleh suatu matriks lainnya, ya, hasilnya adalah dia mengawetkan. Ya. Contohnya ya, A dikali matriks identitas I, hasilnya adalah A. Nah, kemudian sebaliknya, kalau identitas dikali A sama dengan A. Nah, kita kasih contoh. Ada yang mau kasih contoh? Kita misalkan pakai yang 1, 0, 0, 1, ini dikalikan dengan matriks, kita masih pakai matriks yang tadi, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, kita kalikan, hasilnya adalah ya 4, 3, 2, 1. Nah, sesuai dengan sifat dari matriks identitas tersebut. Nah, kemudian ini adalah matriks singular. Salah satu ciri matriks singular tuh seperti ini ya, dia salah satu kolomnya itu 0 ya, karena nanti akan berpengaruh kepada pencarian determinan matriks ya. Nah, matriks singular ini, ada yang masih ingat lawan dari singular apa? Non singular. Nah, kalau matriks singular ini determinannya adalah 0, nah kalau yang non singular ya, dia determinannya tidak sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kaitkan keberadaan determinan matriks ini ya, dia akan berhubungan dengan inverse matriks nanti. Kalau matriks yang non singular, dia akan selalu mempunyai inverse, ya akan berpengaruh. Sedangkan yang singular tidak akan mempunyai inverse. Nah, ini. Oke. Ini definisi dari inverse matrix ya. Jika kita punya dua buah matriks persegi yang ukurannya sama, dalam hal ini adalah A dan B. Kemudian jika AB sama dengan BA, ya, dikalikan A dikali B sama dengan B kali A adalah matriks identitas, maka matriks A itu dikatakan invertible atau non singular dan B itu disebut inverse dari matriks A. Begitu pula sebaliknya ya. Matriks B ini juga merupakan inverse dari A, sebaliknya juga gitu. A inverse dari B ya. Oke, jika tidak dapat kita temukan matriks B ya. Misalkan ternyata A kali B itu tidak sama dengan I ya. Begitu pula, maka dia tidak saling inverse ya. Dia dikatakan matriks yang singular. Nah, ini contohnya. Nanti kita cari rumus kita bisa cari inverse matriks ini ya di akhir nanti. Oke. Nah, sifat dari inverse matriks. Sifat dari inverse matriks itu adalah
Nah, kalau kita bisa menemukan dua buah matriks ya, B dan C merupakan inverse dari A, ternyata pasti B itu sama dengan C. Itu sifat ini tentang ketunggalan inverse ya. Inverse suatu matriks itu tunggal. Ya. Nah, ini teorema untuk mencari inverse matriks yang berukuran 2 kali 2. Jika kita punya suatu matriks A yang elemennya A, B, C, D, invertible jika AD min BC tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah determinan sebenarnya ini ya. Rumus AD min BC tidak sama dengan 0, artinya dia matriks singular. Maka inverse dari matriks A ini diformulakan sebagai A inverse adalah 1 per determinan ya. Satu per determinan A dikali ajuennya. D min B min C A. Ya, yang determinan itu adalah yang rumusnya ada di AD min BC. Ada pertanyaan? Sampai sini? Nah, sekarang carilah inverse matriks A. Dua-duanya dinotasikan sebagai matriks A. Berarti kalian harus cari determinannya dulu. AD min BC. Oke, saya tulis lagi ya. A. Oke, AD min BC-nya berapa? Determinannya? Yaitu 6 kali 2, 12 min 5 sama dengan 7. Berarti inverse-nya adalah 1 per 7 dikali ya, dibalik ya. Matriks adjoin-nya. Ini dibalik, 2 dan 6 dibalik, ini dikasih tanda negatif. Berarti inverse-nya adalah 2 per 7 min 1 per 7 min 5 per 7 dan 6 per 7. Oke, apakah sampai sini ada pertanyaan? Oke, Virgi. Oke, maksudnya yang rumus ini ya. Oke, nah untuk formula tadi ya, ini khusus untuk matriks berukuran 2 kali 2. Oke, nanti ada matriks yang berukuran 3 kali 3 itu ada lagi metodenya, ada yang dinamakan metode angin ribut ya, dan sebagainya. Nah, untuk saat ini dari teorema itu untuk ukuran 2 kali 2 saja. Baiklah, apa masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini saya berikan tugas ya. Tugas ini sudah saya sematkan juga di Edlink. Kalian bisa kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas perkuliahan kita kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kita komunikasikan lewat Edlink dan siakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.